li'annahu laisa ahabbu ilaihi min salahi a'malika. Ente cukup jadi anak yang soleh aja sekarang. Dulu waktu bapak ente, emak ente masih hidup, ente nyakitin hati orang tua ente belum? Iya. Sekarang saya dapat hidayah Allah, pengen berbakti bagaimana caranya. Sekarang ente jadi anak yang soleh. Ketika ente jadi anak soleh, secara otomatis kesolehan ente akan mengalir kepada orang tua ente. Itu jelaskan kira-kira. Ini kita ngaji, orang tua kita udah di alam barzah. Itu pahala kita sampai kepada orang tua. Makanya bersyukur Pak, kita masih beramal soleh. Emak kita, bapak kita dulu mungkin awal ngandelin ibadahnya. Mungkin dulu mereka jarang ketemu orang pada bisa ngaji. Udah keburu meninggal, ya alhamdulillah kita ngaji sekarang. Ngalir Pak amalan kita buat mereka. Karena wasilah daripada perjuangan orang tua kita dengan keawamannya, dengan tenaga, harta dan sebagainya. Karena kita beramal soleh, secara otomatis akan mengalir kepada orang tua kita. Makanya beruntung punya anak udah pada bisa baca Quran. Beruntung punya anak kita udah pada bisa baca doa, udah pada ngaji sholat. Kita ngaji dari sama-sama untuk merasakan kita sebagai akimu bisyukri ala ni'mah. Itu maka perintah daripada Syekh Nawawi, kata-kata dzkuru nikmat maknanya adalah syukuri nikmat Allah. Bukan hanya disebut, bukan hanya diingat, tapi berupa amalan-amalan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur bil lisan, ya, syukur bil lisan. Rasa lapang dada itu syukur bil qalbi. Lah kita melakukan balasan amalan kebaikan kepada orang lain, bantu orang-orang miskin, sedekah kepada anak-anak yatim, ikut mikirin masjid, kita ngebangun masjid, itu merupakan syukur bil arkan. Jadi syukur bil qalbi, syukur bil lisan, ada syukur bil arkan. Bil arkan itu ya ada amalan-amalan kita. Baik amalan secara hubungan kita dengan Allah, secara individu, maupun amalan kita yang ada hubungannya dengan manusia yang lain. Aufu bi ahdi, ay aufu bima amaltukum bihi min at-ta'ati. Cukupilah dengan janji. Ini perintah Allah kepada orang-orang Yahudi Madinah, disuruh menepati janji. Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan mereka untuk menepati janji karena dulu sebelum Nabi kita lahir, ini pernah saya sampaikan pada saat kita kemarin ada acara Maulid. Jauh sebelum Nabi kita lahir, mereka itu udah janji kapan-kapan khatamun nabiyyin ini datang, mereka akan beriman. Tapi mereka kagak tahu ini khatamun nabiyyin dari bangsa mana. Angkuhnya orang Bani Israel, mereka udah ngira gede hatinya apa? Kagak bakal lahir dari bangsa lain kecuali Bani Israel. Itu begitu dia dapat kabar bahwa khatamun nabiyyin adalah dari Bani Hashim, orang Quraisy, bangsa Arab, mereka kecewa. Cuma lantaran beda suku, mereka jadi nggak mau menerima itu. Akhirnya mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah aufu bi ahdi ini lantaran banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, baik itu dari Bani Nadir, Bani Quraisyah, yang tadi menunggu kedatangan khatamun nabiyyin. Begitu datang Nabi kita, mereka ingkar kepada Nabi kita. Pertama karena bukan dari golongan dia, yang kedua karena kalau sampai mereka iman kepada Nabi kita, mereka nggak bakal dapat jatah. Ada dua yang ditakuti mereka. Mereka takut kehilangan kehormatan karena selama mereka masih beragama Yahudi, selama mereka masih nutupin Nabi kita, tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang awam masih mereka menghargai orang-orang Yahudi yang ahli kitab itu. Jadi
kalau sampai mereka memberitahu kebenaran Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi yang awam, umat-umatnya akan berbondong-bondong mengikuti Nabi dan akan meninggalkan mereka. Itu satu. Mereka tidak ingin kehilangan kehormatan mereka di mata umatnya dari kalangannya. Yang kedua, mereka tidak ingin kehilangan harta, karena mereka dapat upeti dari kalangan orang-orang Yahudi, dapat upeti dari kalangan orang-orang Nasrani. Jadi kalau sampai dibuka secara jujur tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW yang benar-benar terjadi, tercatat dengan jelas di dalam Alkitab, pasti mereka tidak akan mendapatkan kehormatan dari kalangan umatnya. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, ini orang-orang alim dari kalangan orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak kandung mereka sendiri. Coba. Bahkan mereka mengenali anak kandung kan berdasarkan diri mereka sendiri. Tapi mereka mengenali Nabi kita Muhammad diberitahunya oleh Allah. Saya ulangi lagi. Mereka mengenali Nabi kita Muhammad SAW, mengenalinya mereka akan Nabi kita itu karena dikasih kenal oleh siapa? Allah. Sedangkan mereka mengenali anak mereka hanya berdasarkan hubungan seksual mereka aja. Jelas kira-kira lebih mulia mana? Ilmu yang datangnya dari Allah atau ilmu yang berdasarkan dugaan mereka? Jadi pantas Allah gambarkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu ay ya'rifuna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengenali Nabi kita jauh sebelum lahir seperti mereka mengenali anak-anak kandung mereka sendiri. Jadi udah akrab banget tuh yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bakal lahir. Ciri-cirinya dari mulai fisiknya sampai kepada sifat-sifat. Itu begitu. Maka Allah katakan aufu bi'ahdi. Ayo, ente tepati janji ente. Ente berjanji kalau nanti akan datang khatamun nabiyyin, mereka mengatakan amanna bihi. Mereka akan beriman dengan Nabi. Kayak nanya ya. Tadi nikmat yang diberikan oleh Allah pada Bani Israel, menurut analisa saya kok bukan karena ada sekelompok, karena ketaatan, bukan. Bahkan menurut saya itu istidraj. Sebab di dalam Quran saya tidak pernah mendengar ada pujian Allah kepada Bani Israel. Tidak pernah saya dengar. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada ayat yang berbunyi walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatajib ilatahu. Kalau menurut ilmu nahu, lan itu maknanya abadan, tidak akan ridho selamanya sampai hari kiamat orang Nasrani dan orang Yahudi. Ini artinya cop, stempel dari Allah bahwa orang Yahudi sama Nasrani tidak ridho dengan orang Islam. Ini kan bahayanya kalau dihembuskan di Indonesia ini bisa perang nih Kiai. Mohon penjelasannya Kiai. Begini, bahwa nanti sebetulnya masuk pada tafsir-tafsir pada ayat berikutnya, nanti akan ketahuan bahwa ada di antara mereka juga yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Nabi Allah. Ya. Qadqaltunna ba'dakum ala ba'din. Allah memberikan ada sebagian mereka yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Jadi saya katakan tadi bahwa tidak semuanya, ada sebagian di antara mereka juga yang taat kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalnya membawa petanda. Nah, ada juga yang menafsirkan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini memang kata tattabi'a millatahum itu menunjukkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, millatahum itu ada yang menerjemahkan bukan agama. Sampai engkau mengikuti yang menjadi apa itu gaya hidup mereka.
Gaya hidup mereka saja mereka pengen diikuti sama kita, apalagi agama. Itu kayak gitu. Ya. Jadi kalaupun memang ada yang mengatakan bahwa itu isi terus bisa jadi kalau memang itu jatuh kepada orang-orang Israel yang kafir, orang-orang Israel yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabi Allah. Tapi manakala itu nikmat jatuh kepada orang-orang Israel yang memang mereka iman kepada Allah, iman kepada nabi Allah, itu tadi berupa nikmat. Itu begitu. Itu pun berlaku kepada semua kita. Zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya ada orang yang dikasih nikmat, ada yang nanya, Ustaz, tangga saya sembahyang kagak, ngaji kagak, maksiat jalan terus, ya duitnya banyak aja dia gitu. Ya, jadi dia mau ngaitin hubungan dunia dengan apa? Dengan keadaan amalia seseorang gitu. Duitnya dia banyak aja gitu. Jadi kali itu, jadi tidak berlaku kepada kalangan Bani Israel. Di kalangan Nabi kita Muhammad SAW pun bila mana ada orang yang ahli maksiat tetap diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah, itu sesungguhnya merupakan ya. Kita lanjut di sini. Aufu bima amartukum bihi minat ta'ah. Cukupilah dengan apa yang telah aku perintahkan kamu, bihi ay bima apa yang Allah perintahkan, berupa apa? Minat ta'at, berupa ketaatan. Wa nahaitukum anhu minal ma'asi, dan yang telah aku larang kalian daripada itu minal ma'asi, daripada perbuatan maksiat. Ya. Wa minal wafa'i bil amri, dan berupa mencukupi dengan perintah. Bil amri apa? Bil amri al-imana di Muhammad. Perintah disuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dapat sifat-sifat Nabi kita di dalam Taurat Injil. Mereka dapat perintah untuk mengimani Nabi kita, dan mereka berjanji akan beriman kepada Nabi kita. Maka begitu mereka hidup keturunan mereka sampai di masa Nabi kita itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, Allah tanya, ufi bi ahdi. Ayo, ente yang sekarang hidup, ya, di saat khatamun Nabi yang ente tunggu-tunggu sekarang sudah datang, ente tunaikan janji-janji ente ini. Itu ya. Kayak saya bilang, kalau ini sampai dibuka bahwa di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil termaktub dengan jelas, ya, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu mereka dapat dengan tertulis dengan jelas fit Taurat wal Injil, fit Taurat wal Injil. Ya, sekarang tinggal kita cari aja, kitab Injil kita cari, kita baca, masih ada apa kagak? Masih ada apa? Kitab Taurat yang kita tanya, kita baca, masih ada apa kagak? Kalau enggak, emang harifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Emang kerjaan mereka begitu, ditukar-tukar, diganti-ganti, dihapus-hapus. Kalau enggak begitu, kosong. Enggak ada namanya biara-biara, gereja-gereja sepi. Kalau buka, kalau dibuka sepi. Ini sudah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita semua. Ufi bi ahdikum, kalau kalian menepati janji-janji, ufi bi ahdikum, maka aku akan menepati janji dengan kalian. Apa? Ai arada ankum wa udkhilakumul jannah. Kalian akan aku ridai dan aku akan masukkan ke dalam surga. Jadi Allah itu begitu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada. Jadi iyaya ini adalah adat hasar. Jadi hanya dibatasi hanya kepada Allah. Farhabun, maka kamu apa? Kamu takluk. Fima ta'muruna wa tatrukuna. Jadi kamu fima ta'tuna wa tatrukuna, kamu menjalankan taat karena memang takut kepada Allah. Kamu meninggalkan maksiat karena memang takut kepada siapa? Jadi kalau kata itrohaba itu maknanya itu takut lari gitu. Kayak begini,
Anak kecil kalau dia takut sama anjing, dia lari ngedeketin anjing apa ngejauhin anjing? Jadi takut itu takut lari ya, rohaba. Nah, kalau kita takut kepada Allah, kita juga mesti lari. Bedanya, kalau tadi gambarannya orang lari daripada makhluk yang ditakutinya, tapi takut kepada Allah kita lari ya firruna ilallah. Kita larinya ngedeketin Allah. Lari ngedeketin siapa? Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Nawawi, fi ma ta'tuna wa tatrukuna. Ente ngerjain taat karena semata-mata itu takut. Jadi semakin takut, semakin takarrub kepada Allah. Terus kira-kira ada orang takut kan lari. Ini takut kepada Allah tapi takarrub kepada Allah. Ciri orang takut kepada Allah adalah lebih dekat atau tambah jauh. Kalau dia tambah jauh berarti dia berani sama Allah. Kalau tambah dekat kepada Allah, itu berarti dia takut kepada Allah. Terus kira-kira. Jadi takut kepada Allah menunjukkan adalah dengan semakin takarrubnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda semakin rajin salat Anda? Karena takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Baik dalam mengamalkan ketaatan maupun meninggalkan maksiat. Wa'lam anna kullan man kana khawfuhu fid dunya ashadda kana amnuhu yawmal qiyamati ashad. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang rasa takutnya di dunia lebih keras, lebih kuat rasa takutnya, maka nanti amannya di hari kiamat dia akan lebih banyak. Jadi orang kalau di dunia kebuatan berani, ya nggak ada takutnya tuh orang berani aja awalnya, berani masjid, berani tinggal di sholat. Maka nanti di yaumul kiamat yang paling banyak takutnya. Tapi orang yang di dunia lebih banyak takutnya, nanti di hari kiamat lebih banyak amannya. Itu begitu. Wa'lam anna kulla man kana khawfu fi dunya ashadda kana amruhu yawmal qiyamati akbar. Wabil aksi, begitupun sebaliknya. Itu dia. Ruwiyah, ada satu riwayat annahu yunadi munadi yawmal qiyamah, bahwa nanti di hari kiamat akan ada yang manggil-manggil, wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la amnaini man amanani fi dunya fa waqtuhu yawmal qiyamah wa man khawfani fi dunya amantuhu yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil di hari kiamat. Apa kata Allah? Demi kebesaranku dan keagunganku, sesungguhnya aku tidak akan mengumpulkan atas seorang hamba dua rasa takut, dan aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman. Maksudnya apa? Allah terangkan, orang yang ketika di dunia selalu merasa aman daripada siksa, ya aman aja dia. Ya. Orang-orang kalau dipanggil hayya 'alas shalah, udah kelololol, bahasa kita gitu, buru-buru diambil dulu dia. Ada mah santai-santai aja, ngerasa kagak ada takut di satu. Ya orang sholat, dia biasa aja, ya nggak ada rasa takut pengen buru-buru sholat. Orang puasa Ramadan, ya dia merokok aja, rasa aman aja gitu. Kata Allah, orang yang merasa aman di dunia, maka nanti akan aku berikan rasa takut-takut di hari kiamat. Dan orang yang ketika di dunia merasa takut kepadaku, maka nanti akan aku berikan rasa aman seaman-amannya di hari kiamat. Wa aminu bima anzaltu minal qur'ani musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Imanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan. Bima anzaltu ditafsirkannya minal Qur'an. Jadi mereka disuruh beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Musaddiqan, mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi. Ini masih khitabnya kepada Yahudi Madinah. Ya, orang-orang ahli kitab di kota Madinah, Yahudi Nasrani.
disuruh beriman dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Musaddiqan lima ma'ahu. Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab yang ada pada diri kalian. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam Taurat dan Injil itu benar adanya. Itu benar adanya. Ai muwafiqan bil tauhid wa sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd syar'i. Artinya muwafiq. Muwafiq itu artinya akur, sama gitu ya. Ada perintah tauhid. Mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Mereka bagaimana tiga Tuhan. Sampai Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan semi Tuhan itu thalithu tsalatsa. Tiga di antara yang ketiga di antara tiga Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injilnya jelas perintahnya mentauhidkan Allah. Wa sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd syar'i. Sifat Nabi kita tertulis dengan jelas. Maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Lima ma'akum aymin Taurat wa la takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengan Al-Qur'an. Ya. Mengapa ada kata-kata wa la takunu awwala kafirin bih? Karena begini. Orang-orang Madinah yang bukan dari kalangan Yahudi, mereka memang tidak tahu tentang sifat Nabi kalau nggak dikasih tahu. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para ahli kitab, mereka sebelumnya memang sudah tahu. Jangan sampai begitu Quran turun, ente-ente yang udah tahu duluan, yang pertama kali nggak percaya sama Al-Quran. Jelas kira-kira itu. Sebab apa kata-kata wala takunu awwala kafirin bi? Sebab orang Yahudi, orang Nasrani emang udah tahu tentang Nabi kita Muhammad, udah tahu tentang perintah tauhid, udah tahu tentang adanya Al-Quran nanti turun setelah turunnya kitab-kitab mereka. Jangan sampai begitu turun Al-Quran, mereka menjadi kaum yang pertama kali kafir dengan Al-Quran. Mengapa? Mereka udah tahu duluan. Sementara orang-orang Madinah yang mereka tidak beragama Yahudi dan Nasrani, emang mereka dari awal nggak tahu. Jelas kira-kira. Nah itu wala takunu awwala kafirin bi. Bil Qur'ani minal yahud. Kafir dengan Al-Quran, nggak percaya dengan Al-Quran daripada kalangan Yahudi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah wa fiha Quraisyah wal Nadir. Nah ini singkatan tadi. Di Madinah itu ada Bani Quraisyah, ada Bani Nadir, yang isinya itu kebanyakan adalah dari kalangan Yahudi. Fa kafaru bihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tataba'at sairul yahudi ala dzalika. Karena orang-orang ahli kitab, pemuka daripada Yahudi dan Nasrani, mereka kafir dengan Nabi kita. Tsumma tataba'at sairul yahudi, sehingga orang-orang yang lain ikutin deh. Ya. Lantaran dia nggak percaya, yang lain pada apa? Nggak percaya. Sampai penduduk Madinah yang nggak tahu menau pun karena melihat para ahli kitab nggak percaya dengan Nabi kita, akhirnya penduduk Madinah nggak percaya dengan Anda. Banyak yang nggak percaya dengan Nabi kita. Itu begitu. Karena ketokohan. Ya. Wa yuqalu wa la takunu awwala man jahada ma'al ma'rifat. Dan dikatakan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali jahada, mengingkari ma'al ma'rifat, padahal mereka tahu. Kan kalau orang mengingkari tidak tahu beda dengan mengingkari karena dia tahu. Li'anna kufra Quraisy kana minal jahl la ma'al ma'rifati. Karena kalau ada orang Quraisy kufur dengan Nabi kita, mereka kufur karena nggak tahu. Orang Quraisy nggak percaya sama Nabi kita di awal-awal, mereka nggak percaya
tidak percayanya ma'al makrifat. Padahal mereka tahu, tapi mereka tidak percaya. Sehingga disebutkan tak percaya, mereka mengingkari kepercayaan. Wala tashtaru bi ayati, jangan kalian menjual. Ada bahasa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan ente beli dengan ayat akan harga yang murah. Jadi begini, ayat-ayat dalam Alkitab menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau sampai ayat ini dibuka, ya, akhirnya mereka tidak mendapatkan thamanan qalila, tidak mendapatkan kehormatan dunia, popularitas, dihargai orang, yang dapat duit, yang dapat anak. Yang saya begitu. Itu di zaman itu, di zaman itu. Bagaimana di zaman sekarang? Tinggal digas aja dah. Ya, tinggal di apa itu? Tinggal digas aja. Ayat kalimah sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thamanan qalila aiti wa dhan yasira. Wa dzalika li'anna ru'asa al-yahudi, demikian itu terjadi karena bahwasanya pemuka Yahudi mitla Ka'b bin al-Ashraf wa Huyay ibn Akhtab wa amsalahuma kanu ya'khuduna min safalatil yahudi al-hadai. Karena ada pemuka Yahudi seperti Ka'b bin Ashraf, seperti Huyay bin Akhtab, dan yang semisal kedua orang itu, mereka biasa mengambil min safalatil Yahud, dari orang-orang Yahudi yang bodoh-bodoh, dari orang-orang Yahudi yang tidak tahu apa-apa, dari kaum rendahan gitu. Apa yang mereka ambil dari golongan Yahudi yang bodoh-bodoh tadi? Apa katanya? Al-hadayah. Mereka minta hadiah, ya kan? Kenapa mereka masih bisa mengambil hadiah, mengambil upeti daripada kalangan safalatil Yahud? Karena safalatil Yahud tidak tahu tentang kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai safalatul Yahud, orang-orang Yahudi yang awam-awam ini tahu tentang Nabi kita Muhammad, mereka kagak bakal bayar upeti lagi. Jelas kira-kira itu. Itulah mengapa Allah katakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Ente jangan beli menggunakan ayat saya. Ayat dijual untuk mendapatkan thamanan qalilan. Maksudnya apa? Kebenaran di dalam Taurat ditutup-tutupi karena hanya untuk mendapatkan bagian dunia yang sangat rendah. Yang sangat rendah. Itu begitu. Wa'alimu annahum law ittaba'u Muhammadan lan qata'at anhum tilkal hadayah. Pemuka-pemuka Yahudi mereka tahu bahwasanya mereka, andaikan mereka orang-orang awam dari kalangan Yahudi mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan qata'at anhum tilkal hadayah. Saya putus tuh, bayar upetinya nggak bakal terus lagi deh. Jelas kira-kira itu. Nah itu begitu. Makanya kalau ada istilah penebusan dosa, orang datang bayar upeti, itu model kayak begitu kan. Ya. Fa'asaru 'ala al-kufri li'alla yanqati 'anhum tilkal qadar al-muhkiru. Fa'asaru, maka akhirnya mereka terus-menerus kufur kepada Allah. Terus-menerus nggak percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena ditutup-tutupi sama pemuka-pemuka ini. Ya. Supaya apa? Li'alla yanqati 'anhum dzalikal qadar muhkir. Supaya tidak putus dari kalangan orang-orang awam Yahudi akan upah yang hina itu tadi. Ya. Supaya kita dapat apa dia? Dapat jatah, dapat upah. Wadzalika li anna dunya kullaha binisbati ila dini qalilatun jiddan. Karena bahwasanya dunia, semua dunia jika dinisbahkan kepada agama itu qalilatun jiddan. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi meskipun dia dikasih emas segede gunung, ya, dengan bermodalkan menjual ayat-ayat Allah, tetap nggak ada apa-apa dibandingkan dengan agama.
Jadi jangan sampai orang mengandalkan agama akhirnya dijual, dapat jatah dibiasiswakan pelajar-pelajar kita, lama-lama pindah agama. Banyak dulu itu pelajar kita yang dibiasiswakan, dilatih, asuh, dirawat, yang tadi yang mesti berpindah agama. Ya kan? Apalagi mereka diberikan jaminan hidup ya oleh kalangan mereka, akhirnya meninggalkan agama. Padahal jika dibandingkan segede apapun, sebesar apapun dunia yang diberikan, tapi kalau sampai meninggalkan agama, itu qalilatun jiddan, enggak ada apa-apa. Kita lanjut sedikit lagi. Tsumma tilkal hadaya kanat min nihayatil qillah binisbati ila dunya. Kemudian hadiah-hadiah itu adalah binihayatil qillah, sehabis sesuatu yang sangat sedikit. Cuman hadiah segitu kok, sampai nutupin ayat tentang sifat Nabi kita itu begitu. Itu sangat sedikit sekali. Apalagi cuma hadiah itu petik kayak begitu, tapi sampai menggadaikan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku maka kalian tadi iyaya farhabun, ayat berikutnya wa iyaya fattaqun, ay fakhafuni fi sya'ni hadzal nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka takutlah kamu kepadaku di dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan main-main dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali ente meremehkan Nabi Muhammad SAW. Gitu-gitu. Takutkan di sana. Kalau seandainya ente melawan Nabi Muhammad SAW, berarti sama hanya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente menghinakan Nabi Muhammad SAW, berarti sama hanya ente menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyaya fattaqun. Wala tansul haqqa bil batil. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin karimil abad wal ummahat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana